Wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi mengenai manfaat multimedia. Manfaat multimedia ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya mengenai multimedia interaktif. Nah, untuk manfaat multimedia ini berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah bidang pendidikan, lalu pada bidang kesehatan, bidang bisnis dan pemasaran, lalu pada bidang teknik, lalu pada bidang transportasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pada bidang hiburan. Nah, untuk yang pertama pada bidang multimedia pembelajaran atau bidang pendidikan. Nah, keunggulan dari multimedia pembelajaran, salah satu contohnya yang pertama adalah memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Jadi untuk kuman, bakteri, elektron, dan hal-hal kecil lainnya, itu bisa dilihat oleh aplikasi-aplikasi multimedia. Jadi ini akan membantu kita untuk mengenali bagaimana bentuk kuman, lalu bagaimana bentuk bakteri, bagaimana bentuk elektron-elektron, dan bentuk hal-hal kecil yang ada di dunia ini. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manfaat yang diberikan oleh bidang pendidikan. Lalu yang kedua ini ada memperkecil benda yang sangat besar yang tidak dimungkinkan dihadirkan di sekolah, seperti ada gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Jadi sebelum adanya multimedia ini, ketika kita ingin mengetahui gajah, rumah, gunung, dan lain-lain, itu kita harus mengunjungi secara langsung. Karena kalau kita tidak melihat secara langsung, kita tidak akan tahu bentuknya seperti apa. Nah, dengan adanya multimedia ini dapat membantu mengenali dengan seperti animasi, dari gambar, dan masih banyak lagi untuk pengenalannya menggunakan multimedia. Lalu yang ketiga ini menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. Seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, lalu beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain. Nah, ini digunakan untuk salah satu contohnya seperti sistem tubuh manusia. Jadi multimedia ini membantu kita untuk mengetahui sistem tubuh manusia yang ada di dalam tubuh manusia itu ada apa aja. Jadi sebelum adanya multimedia ini ya secara tidak langsung kita harus melihatnya secara langsung. Dan itu pun ketika kita ingin melihat sistem tubuh manusia, uh, kita harus memiliki izin dulu untuk melihatnya secara langsung. Lalu di sini bekerjanya suatu mesin. Nah, untuk bekerja suatu mesin ini digunakan buat orang-orang yang bekerja di teknik. Jadi untuk teknik ini sebelumnya kita harus mencoba langsung bagaimana cara mengoperasikan suatu mesin. Atau salah satu contohnya ketika di SMK bekerjanya suatu software lah. Nah, itu kan kita harus mempelajari terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum adanya multimedia ini, kita harus mencobanya secara langsung. Tidak bisa kita melihat cara pengoperasiannya terlebih dahulu. Lalu di sini ada berkembangnya bunga. Nah, sebelum ada yang multimedia, kita ketika ingin melihat perkembangan bunga, pasti kita harus melihat setiap hari. Hari demi hari untuk melihat berkembangnya bunga. Karena bunga itu kan nggak mungkin satu hari tumbuh. Nah, dengan adanya multimedia ini, kita biasanya disediakan sebuah animasi berkembangnya bunga. Nah, biasanya dari yang hanya menjadi bunga yang masih tertutup dan sampai yang terbuka seperti itu. Lalu yang keempat ini menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. Nah, untuk multimedia ini banyak yang menyajikan hal-hal seperti ini, seperti bulan, bintang, salju. Jadi kita tidak perlu melihatnya secara langsung untuk melihat hal-hal tersebut. Lalu yang kelima, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung berapi, harimau, racun, dan lain-lain. Nah, jadi yang berbahaya ini, semisal ketika belum ada yang multimedia, kita ingin melihat letusan gunung itu ya nggak bisa, tidak akan bisa karena itu sangat berbahaya. Bahkan dilarang lah untuk melihat hal tersebut. Nah, dengan adanya multimedia ini biasanya disajikan dengan video-video letusan gunung berapi atau animasi-animasi bagaimana proses letusan gunung berapi. Lalu yang keenam ini ada meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.
Jadi ketika kita menambahkan hal-hal multimedia ke dalam pembelajaran, itu akan lebih menarik siswa karena siswa biasanya lebih tertarik dengan hal-hal yang tidak membosankan. Biasanya kalau kita tambahkan sebuah animasi, siswa itu nggak gampang bosan untuk melakukan pembelajaran. Nah, seperti itu contoh dari manfaat multimedia pembelajaran atau pada bidang pendidikan. Nah, selanjutnya ada manfaat multimedia di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, multimedia interaktif digunakan sebagai media bagi dokter untuk melihat ataupun melakukan simulasi virtual operasi, serta mengembangkan teknik yang sesuai untuk mencegah terjadinya penyakit menular oleh virus dan bakteri. Jadi, untuk pada bidang kesehatan ini, dokter sangat dibantu karena di sini terdapat simulasi virtual operasi. Jadi simulasi virtual ini adalah simulasi yang dilakukan seperti nyata, tapi biasanya diberikan animasi-animasi mengenai pengoperasian. Misal ingin mengoperasi pasien, jadi diberikan sebuah video mengenai hal tersebut. Lalu di sini ya bisa mengembangkan teknik yang sesuai untuk mencegah virus dan bakteri. Dan sebenarnya masih banyak lagi untuk pada bidang kesehatan ini, dan ini ada salah satu contohnya saja untuk manfaat multimedia di bidang kesehatan. Nah, lalu ada bidang bisnis dan pemasaran. Multimedia interaktif mempunyai peranan penting dalam bidang bisnis karena dapat digunakan sebagai media promosi. Jadi media promosi yang dimaksud adalah, misal ketika kita ingin menjual barang yang kita miliki. Nah, kita jualnya ke misal ke Facebook. Nah, itu adalah salah satu contoh media promosi. Seperti itu. Lalu multimedia interaktif memiliki kelebihan untuk menarik minat calon pembeli karena gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Adapun contoh aplikasi multimedia pada bidang bisnis adalah e-commerce dan m-commerce. Jadi e-commerce dan m-commerce ini adalah bisnis online. Misal contohnya kita di Tokopedia. Nah, Tokopedia ini termasuk ke dalam e-commerce seperti itu. Nah, di sini multimedia interaktif memberikan kelebihan untuk menarik calon pembeli dengan gabungan adanya pandangan, suara, dan gerakan. Jadi ketika kita ingin, misal contohnya ketika kita ingin menjual suatu barang, kita dikasih video dulu barangnya seperti apa, atau kita memberikan kelebihannya, kita ceritakan di dalam video untuk daya tarik atau menarik perhatian si pembeli. Seperti itu. Salah satu contohnya manfaat multimedia bidang bisnis dan pemasaran. Nah, ini ada pada bidang teknik. Pada bidang teknik, multimedia dimanfaatkan dalam simulasi aplikasi dan software simulasi yang berbasis teknik. Simulasi yang digunakan dapat menampilkan objek-objek 2 dimensi dan 3 dimensi yang dapat membantu di bidang teknik industri, teknik mesin, dan teknik sipil. Nah, teknik industri ini biasa dilakukan ketika bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang membuat suatu produk. Kalau teknik mesin ini biasanya dia bekerja untuk membuat suatu mesin, misal mesin untuk membuat suatu produk minuman, dan masih banyak lagi untuk teknik mesin ini. Untuk teknik sipil ini biasanya itu adalah membuat suatu jalan seperti jalan tol, jembatan, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh teknik sipil. Nah, ini manfaatnya untuk mereka itu adalah mereka mempunyai software simulasi yang berbasis teknik. Nah, salah satu contohnya ini dia dapat menampilkan objek-objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Seperti contohnya ketika ingin membuat suatu jembatan, pembuat jembatan atau yang bisa dibilang teknik sipil ini dia bisa melakukan gambaran jembatannya secara langsung dengan 3 dimensi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manfaat multimedia bidang teknik. Lalu pada bidang transportasi dan komunikasi, pada bidang transportasi, multimedia digunakan untuk menampilkan sistem navigasi sebuah pesawat atau kapal laut. Pada navigasi kapal laut, multimedia dapat digunakan untuk menentukan koordinat dan arah gerak kapal. Nah, koordinat ini biasanya dipakai untuk letak si kapal tersebut. Jadi sebelum ada koordinat ini kita menggunakan atau arah gerak kapal kita cukup menggunakan seperti arah mata angin untuk
untuk arah kapal tersebut. Lalu pada bidang komunikasi, multimedia dimanfaatkan untuk mempermudah manusia bertukar informasi. Pada perangkat mobile, seperti smartphone, tablet, dan iPhone sudah banyak menggunakan multimedia, khususnya dalam konten mobile. Nah, seperti itu manfaat multimedia bidang transportasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya pada bidang hiburan, teknologi multimedia interaktif dapat menghasilkan permainan yang lebih menarik. Selain itu, multimedia juga digunakan untuk membuat pembuatan film, baik film animasi 2 dimensi, 3 dimensi, maupun untuk memperkaya film live shooting dengan karakter, lingkungan, special effect, dan suara yang dihasilkan dan dimanipulasi dengan komputer. Jadi gunanya manfaat multimedia pada bidang hiburan ini, misal kita ingin membuat suatu karakter film untuk animasi. Lalu untuk lingkungan, misal tiba-tiba kita ada di hutan dan tiba-tiba ada di kota. Nah, kotanya kita buat sendiri dan hutannya kita buat sendiri. Nah, itu adalah manfaatnya. Lalu special effect, misal special effect di sini adalah untuk membuat rekayasa ledakan yang digunakan untuk memperkaya si film tersebut. Nah, selanjutnya manfaat multimedia menurut para ahli. Nah, untuk para ahli ini mirip-mirip dengan sebelumnya, mungkin bisa dibilang ini ringkasan dari sebelumnya. Nah, ini yang pertama komunikasi antar bisnis, contohnya manajemen, absensi, dan keuangan. Nah, untuk manajemen absensi keuangan ini merupakan manfaat pada antar bisnis. Nah, lalu komunikasi bisnis dan konsumen, contohnya e-commerce. Nah, ini seperti yang saya jelaskan pada bidang bisnis dan konsumen. Lalu yang ketiga ini komunikasi antar konsumen, contohnya jejaring sosial. Jadi jejaring sosial ini digunakan seperti kurang lebih sama seperti Facebook untuk melakukan jual beli seperti itu. Nah, lalu di sini ada e-learning. E-learning ada contoh alat bantu pengajaran seperti ini pada media pembelajaran. Bantu pengajar. Nah, di sini e-learning ini digunakan untuk seperti contohnya Google Classroom. Nah, Google Classroom itu termasuk dengan e-learning karena itu adalah belajar secara online. Seperti itu. Lalu di sini ada hiburan. Nah, hiburan contohnya itu adalah games. Nah, games ini adalah salah satu manfaat dari multimedia yang berupa hiburan. Lalu ada komunikasi pemerintah, contohnya informasi publik dan layanan masyarakat. Nah, informasi publik ini biasanya dilakukan oleh pemerintah ketika ingin melakukan seperti di kota itu ada apa aja di kota tersebut. Mungkin seperti ada mall-mallnya, lalu ada taman-tamannya, lalu ada misal tempat-tempat hiburan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada layanan masyarakat. Untuk layanan masyarakat ini misal ketika kita ingin membuat SIM. Nah, ketika kita ingin membuat SIM, biasanya yang ada pada layanan masyarakatnya ini seperti contohnya monitor besar, di mana monitor tersebut itu menunjukkan apa aja syarat-syarat untuk membuat SIM. Lalu biasanya dibuat untuk antrian nomor berapa. Nah, itu adalah salah satu contoh manfaat multimedia pada komunikasi pemerintah. Lalu pada komunikasi kebudayaan, contohnya informasi museum dan galeri. Nah, untuk informasi museum dan galeri ini biasanya diberikan suatu informasi mengenai misal ketika kita mengunjungi suatu museum batu, dari situ akan ada informasi mengenai batu tersebut, seperti tahun berapa batu tersebut dibuat dan berapa umur batu tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh manfaat pada komunikasi kebudayaan. Nah, sekian dari sesi video ini mengenai manfaat multimedia. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.